Daripada awal, aku tidak mengusik Indonesia. Apapun kamu orang diam aja. Siapa yang diam? Kamu tahu aku siapa tak? Di Indonesia dulu itu ya diterima dengan lapang dada lah dia. Siapakah wanita cantik ini? Miss Sari Ting Ting Ting. Is it? Masyarakat Aceh menolong atas dasar kemanusiaan dan juga seiman. Korang kena tahu, ini adalah Malaysia. Ini bukan Indonesia. Ini Oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Masih bersama Sari. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Nah, Sari ya teman-teman, banyak juga melihat ramainya komentar-komentar daripada netizen Indonesia yang kebanyakan yang bekerja di Malaysia ini di mana-mana video orang tempatan. Contohnya orang tempatan itu sedang bersuara tentang lambakan orang asing yang ada di negara ini ya. Dan ramai komentar yang Sari lihat itu tentang contohnya ya, mempermasalahkan kenapa ditangkap orang asing, permasalahkan tentang orang Malaysia di sini pilih-pilih kerja, macam contohnya itu hari akak-akak itu ya, si banyak lainnya. Sari pun pelik. Kenapa mesti dipermasalahkan? Orang Malaysia ini negara mereka. Sari rasa orang tempatan berhaklah buka suara, kan ini negara Malaysia, negara mereka. Mereka juga yang membayar cukai dan mereka itu punya hak karena mereka tidak suka orang-orang asing di sini tuh ya tak punya dokumen. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tapi kebanyakan komentar netizen itu salah tafsir ya. Oke teman-teman, jom kita tonton dulu penjelasan daripada tuan yang satu ini. Oke. Bos, kenapa orang pelarian tak bayar apa-apa? Pun kamu orang diam aja. Kalau kami Indonesia bayar permit pun kalau kami mau keluar pun bayar. Okey, brother. Siapa ni namanya? Orang Indonesia Kamu tak ya? ikut saya kan? Jadi kamu tak tahu. Sebenarnya kamu bertanya kepada orang yang salah. Daripada awal, aku tidak mengusik Indonesia. Aku mengusik warga asing yang tidak ada permit levy atau apa-apa. Jadi kamu bertanya kepada orang yang salah. Pelarian tak bayar apa-apa pun kamu orang diam aja. Siapa yang diam? Kamu tahu aku siapa tak? Aku hari-hari menyerang pelarian. Jadi kalau kamu bicara soal aku diam, seolah-olah aku ini orang yang menganiayai kamu, orang Indonesia, kamu salah bang. Kerana perkataan kamu ini nanti, orang Indonesia akan jadi mangsa kepada orang lain bang. Tak banyak orang yang bercakap soal Indonesia bang. Tak banyak. Yang kita permasalahkan setiap hari ialah Bangladesh, Rohingya, Myanmar. Karena kalau kau betul-betul orang yang prihatin lah, cuba scroll video-video aku. Aku ada 7 akaun TikTok yang dah dipadamkan. Ini antara yang terselamat bang. Ini pun ada warning account. Kalau kau lihat hari-hari aku adalah orang yang memperjuangkan supaya pelarian-pelarian ini dipulangkan ke negara asal dan juga warga-warga asing seperti Bangladesh, Myanmar yang banyak di negara ini dihantar pulang. Jadi bila kamu seolah-olah bercakap mempersalahkan orang kayak aku, seperti menganiaya orang Indonesia, itu dah salah besar bang. Kerana kami tidak, aku tidak mengusik orang Indonesia bang. Cuba lihat video-video aku. Jadi kenyataan ataupun pertanyaan seperti ini akan nanti menyebabkan orang lain marah bang. Seolah-olah kita orang Malaysia menyerang warga Indonesia. Salah bang, salah. Jadi tolong perbetulkan, kerana fokus kita ialah orang Bangladesh dan orang Myanmar. Ya. Jadi termasuk kepada orang-orang yang tidak membayar permit atau apa. Kalau kalian bayar, kalian masuk kerja, apa masalahnya? Tak ada masalah kan? Betul. Ya, undang-undang pun tidak mempermasalahkan, apalagi orang macam aku. Betul. Jadi aku ulang kembali, pertanyaanmu salah.
betulkan balik, kita tidak ada konflik antara Malaysia dan Indonesia. Akulah ya, aku. Jadi jangan permasalahkan bang benda yang tak ada bang. Kalau kamu sama orang lain tu mungkin orang lain bukan aku. Gitu. Jadi perbetulkan ya bang ya. Oke teman-teman, beliau ini memang di setiap kontennya saya lihat memperjuangkan hak rakyat Malaysia, apalagi dengan orang asing ya. Nah, tadi di sini dia hanya mempermasalahkan orang-orang yang tiada permit ataupun dokumen yang sah gitu ya. Kalau kita berbayar sini, kita ada permit, ada visa gitu ya. Ya mereka oke-oke saja asal kita kerja di sini pun baik-baik, mengikuti undang-undang peraturan Malaysia. Mereka di sini membiarkan saja. Mana ada kan kalian lihat orang Malaysia di sini tak suka dengan pekerja-pekerja yang mengikuti undang-undang, macam contohnya orang kilang ke ataupun dan lain-lainnya. Nah, kebanyakan cuma terkadang ya kita sendiri yang membuat orang tidak suka dengan kita. Macamnya contoh-contohnya bibi yang lari ataupun kita buat kes-kes yang tidak baik di sini. Nah, itu adalah salah satu puncanya mungkin. Jangan tanyakan orang tidak suka dengan kita, tanyakan kita sendiri. Kenapa orang boleh tidak suka dengan kita? Nah, macam itu. Oke, tadi masuk lagi ke pembahasannya. Tuan ini itu berbicara menegakkan berbuka suara bahwa dia adalah rakyat Malaysia. Dia lihat sudah semakin ramai orang Rohingya yang ada di negara ini. Jadi gitu ya. Tadi dikatakannya dia pun tak ada sangkut-sangkut pautkan dengan orang Indonesia, apalagi orang Indonesia itu yang bekerja baik-baik di sini. Tapi yang saya perhati ada banyak juga konten kreator yang berbuka suara meluahkan perasaan mereka sebagai warga negara. Tapi netizen Indonesia macam ramai yang berkomentar yang pelik-pelik lah. Contohnya itu tadi salah satunya. Ada juga katanya orang Malaysia macam inilah, macam itulah, memilih kerja lah, dan macam-macam lainnya. Ya banyak ya. Oke teman-teman, kita pun kalau di negara manapun itu, ginilah simpelnya. Kalau di negara kita juga orang-orang itu datang sesuka hati, tak payah jauh-jauh negara. Rumah kita ini saja, kita punya hak di rumah kita. Orang lain pun datang ke rumah kita harus mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Gak mungkin dia kan, ini rumah kita duduk-duduk, wah dia buat kacau di rumah kita, mesti kita tak syok makan, tak suka kita, itu kan rumah kita, kenapa orang lain buat suka-suka hatinya. Nah gitulah ya teman-teman posisi mereka saat ini. Bisa dilihat ya, orang ini pun sudah baik juga menerima pelarian, tapi orang-orang itu sendiri yang buat masalah di negara ini. Nah, itu yang membuat mereka tak suka, teman-teman. Jangan salah anggap ya. Sama juga macam kita. Itu hari di Aceh. Nah, di Aceh pun sama kan. Juga dengan warga Aceh mula-mulanya. Las-lasnya mereka di situ buat suka hati di negara orang, buat inilah itulah yang tak baik gitu kan. Siapa yang tak marah? Warga Aceh itu pun juga itu hari bengang juga ya kan, marah juga ya, karena sudah dikasih hati malah minta jantung gitu. Nah akhirnya dikeluarkan lagi daripada sana. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Guys, warga Aceh dan sekitarnya, kita tahu ya kan, Aceh itu selalu menerima pengungsi dari Rohingya, tapi belakangan banyak masalah yang ditimbulkan. Nah sehingga informasi yang biasanya kita laporkan di radio juga, ya tepatnya di tanggal 8 Desember lalu, warga Aceh sudah mulai menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Namun tepatnya kemarin guys, di tanggal 23 Desember 2022, kapal Rohingya kembali dekati Aceh usai 3 minggu terombang-ambing di laut. Jadi ada potensi pengungsi Rohingya akan datang lagi ke Aceh. Memang selama tahun 2022 ini konflik antara masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya kerap terjadi ya. Mungkin kita nggak bisa nyalahin salah satunya, karena memang masyarakat Aceh menolong atas dasar kemanusiaan dan juga seiman. Tapi belakangan kelakuan dari pengungsi Rohingya ini mulai meresahkan gitu loh.
Karena ada dari mereka yang mencuri hasil kebun warga, kemudian ada yang kabur dari camp, dan ada juga yang melanggar syariat Islam. Dan sebenarnya ada masalah lainnya seperti kayak infrastruktur, kemudian pendanaan kehidupan mereka sehari-hari, dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya masyarakat yang mulai mulai melakukan protes, tapi ada juga pihak-pihak terkait yang bertanya bagaimana nih kelangsungan dari kehidupan masyarakat Rohingya yang ada di Aceh. Nah, kemudian oleh UNHCR katanya akan melakukan diskusi bagaimana ke depannya untuk penyelesaian antara konflik masyarakat dan juga pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Namun ya, ini masalah yang ada belum terselesaikan dengan pengungsi Rohingya yang sebelumnya. Namun akan datang lagi pengungsi Rohingya yang baru. Jadi ya gimana? Menurut kalian gimana nih guys? Mungkin gambaran solusi yang bisa diambil ya bisa di-share di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tanggapan orang Indonesia mengenai hal itu. Cup. Nih kita ngomong masalah Rohingya Bang ya. Di Indonesia dulu itu ya diterima dengan lapang dada lah di Aceh sana. Tapi pas dia dibantu dikasih hati, malah ngelunjak minta jantung dia. Perkosa orang tempatan. Pokoknya semena-mena lah. Orang Aceh sana marah. Makanya sampai sekarang itu orang Aceh nolak terus orang-orang ini. Karena orang-orang ini ya tidak tahu berterima kasih gitulah kalau menurut saya pribadi lah. Kalau saya pribadi lah ya tolak keras betul lah orang-orang ini. Saya nggak mau dia di negara saya. Ini orang-orang ini nggak bisa dikasih hati, nggak bisa ditolong. Oke lah kalau secara manusia, secara keagamaan, oke lah kita bantu dia lah. Tapi kalau ngelunjak juga lah kan nggak bisa juga lah. Kita juga mempertahankan negara kita kan yang tercinta biar nggak diganggu sama orang-orang kayak gini lah kan. Komen menurut kalian ya. Nah, gitu ya. Ini daripada orang Indonesia juga. Memanglah sama juga macam orang Malaysia di sini. Mesti mereka buka suara juga perihal itu. Mungkin mereka sudah sebab ya teman-teman Sari lihat ramai juga yang tidak tahu ya, yang belum pernah ke Malaysia ini, terutamanya kira di Malaysia ini adalah orang Malaysia semuanya ya, orang asing itu satu sikit-sikit lah, ternyata bukan ya teman-teman. Kadang ada juga yang baru satu kali datang ke Malaysia, baik itu melancong, kira yang buah-buah hal ataupun minta-minta ataupun buat hal lah macam itu, dia pikir adalah orang Malaysia. Ternyata kita di sini tahulah ya kan, orang asing ya kebanyakan yang buat hal itu juga salah satu nanti membuat image yang tidak baik kepada Malaysia juga. Nah itu yang mereka menyuarakan hak mereka sebagai warga negara gitunya teman-teman sebenarnya. Nah jadi macam itu, bukan saja mereka ini menyalahkan orang asing, mesti ada sebabnya, jadilah macam itu teman-teman. Nah ini adalah video selanjutnya. Nampaknya abang ini salah satu subscriber Sari ya, ada pernah selalu komen kan, disebabkan ada satu videonya itu dia berbicara tentang Sari ya. Nanti kalian tengok videonya. Hai bang. Oke. Assalamualaikum. Siapakah wanita cantik ini? Miss Sari Ting Ting Ting, is it? But however, the contents from Miss Sari Ting Ting is quite good. Dapat menyatu padukan hubungan orang Malaysia dan Indonesia. Konten yang bagus. You all boleh tahu pasal Malaysia lebih mendalam dan cara hidup orang Malaysia itu sendiri. Konten yang tidak melampau, maksudnya bagus untuk kedua-dua negara, lebih mengetahui cara hidup masing-masing. And Miss Sari Ting Ting, please keep it up. Anything, thank you very much from Malaysia. Abang Roy, hati keras. Oke, so jom kita dengarkan penjelasan daripada beliau ini seperti apa. Assalamualaikum. Aku tak faham kenapa banyak bahasa-bahasa asing yang komen negatif dekat ruangan komen bila orang Malaysia melawan pendatang tanpa izin.
Korang kena tahu, ini adalah Malaysia. Ini bukan Indonesia, ini bukan Bangladesh, ini bukan Pakistan. Ini adalah Malaysia. Orang Malaysia ada hak untuk mengatakan tidak jika korang melanggar undang-undang dan peraturan dan apa juga adab orang-orang Malaysia. Setuju. Kau tu siapa? Kau tu pendatang, sama ada untuk bekerja ataupun untuk melancong, tapi kebanyakannya bekerja dekat Malaysia. So korang jangan ajar kami orang Malaysia apa undang-undang Malaysia. Kalau korang tak suka undang-undang di Malaysia, please get out from Malaysia. Jangan duduk dekat Malaysia at all. Macam itu dah kan, katanya kalau tidak suka di Malaysia ini mengeluh ini macam lah lagi bagus tak payah datang, tak payah di sini. Oh oke. Nah itu ya teman-teman, itulah tadi Sari cakap, kebanyakan di sini warga asing yang buat hal kalian tak boleh diam, duduk diam, tenang, bekerja ya kan, rajin, dapat uang, kalian boleh kirim ke kampung sudah gitu ya kan. Biarlah orang Malaysia menjalankan hak mereka, buka suara, apa yang mereka mau, negara mereka itu pun baik juga, sama seperti kita ataupun negara mana-mana pun suka negara kita itu baik kan. Jadi kalau kita sudah datang ke negara orang, buatlah cara kita itu menumpang macam mana, kena ikut juga adab dan tata cara peraturan di negara tersebut, terutamanya di Malaysia. Sari lihat ya, memang ini menurut video-video yang Sari nampak itu banyak juga sekarang warga asing yang buat hal ya. Contohnya Indonesia ada juga tahu itu hari banyak ya, contohnya juga WNI yang ada di Malaysia ini, orang Indonesia itu banyak juga yang buat hal, contohnya itu hari lari dari majikan, sudah lari mencuri uang juga. Nah ini kebanyakan orang-orang Indonesia yang di Indonesia sana tidak tahu hal ini. Nah kebanyakan cuma kita-kita yang di Malaysia ini saja yang tahu kejadian macam mana orang-orang asing di negara ini buat hal kan. Hanya sekedar nasihat ya teman-teman, untuk kebaikan kita bersama. Jadi kalaupun kita datang ke mana-mana negara, bukan hanya Malaysia, kemana kita menumpang, ikutlah cara adab, macam mana orang di situ, baik-baik sajalah macam itu. Kalau mau bekerja tujuannya kerja baik-baik, kalau mau belajar tujuannya belajar baik-baik, kalau mau melancong sajalah. Gitu. Pure Sari mau bagi nasihat, yang mana mau didengarkan itu terima kasih lah ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian terhadap ya kejadian-kejadian sekarang ini? Sari lihat So terima kasih juga kepada orang-orang Malaysia, kepada negara Malaysia yang mempersilahkan orang asing juga ataupun pekerja Indonesia di sini itu yang baik-baik bekerja, baik-baik juga dengan aman di sini, dan mempersilahkan mereka mencari uang rezeki di negara ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe, dan jangan lupa ya teman-teman untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, see you on my next video. Sampai jumpa. Bye.